teman-teman, perkenalkan nama aku Eva Vera Putri. Aku mahasiswi dari program studi manajemen bisnis syariah dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, maksud dan tujuanku untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis yang diampu oleh Ibu Sri Haryanti. Tugas kali ini aku disuruh untuk mencari pelaku UMKM kreatif atau usaha kreatif yang berada di sekitar tempat tinggalku. Nah, kali ini aku mengambil salah satu UMKM kreatif yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Tempat tinggalku ada di Kabupaten Banyuwangi yang bergerak di bidang konveksi. Ya udah, yuk langsung simak videonya. Audio Jungle. Audio Jungle. Teman-teman, kali ini aku langsung sama ownernya. Mohon maaf, perkenalan diri. Oh ya, nama saya Aris Wiranto. Di sini saya sebagai owner Oseng Story Konveksi yang berada di Banyuwangi. Oke, kali ini saya langsung wawancara sama ownernya. Untuk pertanyaan pertama, boleh diceritakan nggak awal mula konveksi ini berdiri? Konveksi ini berdiri dari tahun 2014. Awalnya saya dulu dari Bali mengenal usaha konveksi.
Terus saya melihat peluang di Banyuwangi waktu tahun itu belum begitu banyak sih usaha sarden atau konveksi ini. Jadi pertama kita mencoba, pertama sempat nggak jalan, terus kita coba lagi, terus akhirnya ada titik terangnya dari waktu itu kita mengeluarkan desain untuk pembuatan kaosnya, karena dulu juga bukan desain masih sedikit sekali. Jadi di sini itu kalau pesan kaos kita sediakan desainnya. Jadi dari itu ada perubahan, semakin ada orang tertarik untuk pemesanan karena lumayan dapat desain, tapi bisa pesan kaosnya. Karena kalau di luar itu biasanya desainnya beli. Di sini kita itu. Nah, awalnya itu sih. Jadi dari 2014 kita rilis usaha. Tapi ya masih belum stabil waktu itu. Untuk pertanyaan kedua, kalau boleh tahu kenapa bisa berpikiran untuk terjun di bisnis atau di bidang konveksi ini? Dulu saya berpikiran untuk membuka konveksi itu sih. Kalau di bidang kuliner itu kan ada masa expired untuk stok makanan atau bahan pangan. Kalau di bidang konveksi ini kan kita berhadapan dengan benda-benda yang tidak expired. Jadi saya mikirnya dulu usaha baru pasti minim akan kerugian, akan bahan menumpuk. Jadi saya berpikir usaha apa yang kira-kira berjalan lama tapi bahan-bahannya masih bisa dikelola lagi dalam waktu yang lama. Akhirnya ya ini saya rasa bidang konveksi ini tepatlah peluangnya. Jadi sekalipun kita mencoba untuk merambah mulai nol, tapi stok bahan yang kita tersedia itu masih bisa dipakai dengan baik. Jadi intinya efisiensi bahan yang tidak cepat expired itulah yang membuat saya dulu mencoba untuk di bidang konveksi. Untuk pernah nggak sih mengalami itu kegagalan atau kesulitan selama mengelola atau menjalani bisnis ini? Nah, kalau awalnya itu pasti untuk pengenalan ke konsumen kita mengalami kendala. Waktu pertama buka itu kan orang nggak tahu kalau kita itu usaha sablen. Jadi pertama buka itu 2 bulan, 3 bulan itu 2 bulan lah itu sama sekali nggak ada orang bersama sekali karena belum ada yang tahu. Makanya kita cari cara untuk bagaimana usaha ini dikenal. Waktu itu masih pakai Facebook kalau nggak salah, jadi kita promosinya dari Facebook. Itu pun orang nggak begitu tertarik. Akhirnya kita bikin terobosan, oke kita bikin desain free untuk setiap pemesanan kaos di Instastory. Nah, dari itu orang tertarik mencoba untuk produksi. Awalnya juga kualitasnya kita masih baru, jadi untuk kualitasnya nggak begitu maksimal. Jadi ada yang kembali, ada yang enggak. Tapi semakin ke depannya kita perbaiki terus untuk produksinya. Akhirnya sekarang sudah mulai jalan, sudah semuanya cukup rata. Ya syukurlah kita bisa mengatasi kendala-kendala yang awalnya yang membuat usaha ini sulit untuk bergerak naik. Kalau untuk kendalanya sendiri gimana? Nah, biasanya itu kelangkaan bahan. Biasanya ada beberapa bahan dari konsumen itu yang kita cari itu sulit tersedianya. Itu kendalanya biasanya kalau produksi kayak gini di bahan. Biasanya cat sablon yang diminta seperti dulu itu udah nggak ada, kadang bahan katun yang diminta seperti dulu itu udah nggak tersedia lagi. Biasanya tersedia lagi, biasanya itu kendalanya ada di situ. Terus apalagi sekarang pasar global itu lagi apa ya, lagi bermasalah sekarang itu, makanya bahan ekspor itu sulit. Jadi sekarang bahan baku itu naik semua. Jadi termasuk jadi kendala juga ya. Jadi kita masalahnya untuk naikin harga produksi juga masih sulit untuk masyarakat yang ya masih dalam suasana pandemi. Kalau untuk arah pemasarannya itu kemana saja, Mas? Kalau kita itu produksinya yang untuk daerah sekitar itu menyasar di komunitas, kelas, instansi, kegiatan. Terus kalau ada hari-hari tertentu khusus untuk produksi distro-an, biasanya mendekati lebaran itu kita full untuk produksi clothing distro-an lokal juga luar daerah. Terus ada
kayak order tahunan seperti acara Gandrung Sewu, terus milad pondok itu ada, seperti itu juga kita tahunan. Terus untuk pemasaran daerah kita mencakup wilayah hampir seluruh Indonesia, kita layani Kalimantan, Sumatera, Irian juga, ada juga yang di luar negeri itu Taiwan dan lain-lain. Jadi semualah selama masih bisa dijangkau pengiriman pasti kita bikinin untuk produksi. Untuk proses konveksi itu mulai dari mana aja Mas? Prosesnya konveksi itu kita pertama desain dari pemesan itu kita pecah, kita setting di Photoshop biasanya atau Corel, nanti kita print. Habis kita print nanti ada proses namanya film, abstruk film, nanti sampai bisa melihatnya juga film. Habis itu setelah itu film kita jemur, film yang ada jadi nunggu kering. Biasanya sembari nunggu kering itu kita proses motong kain, jadi kain yang dari dulu itu kan roll-rollan kita potong. Nah nanti setelah kita potong kainnya itu disablon, biasanya bisa jadi kaos atau masih potongan. Nah itu kita sablon, jadi screen yang kita jemur tadi digunakan untuk proses sablon. Jadi naiknya itu ada beberapa warna, nanti ada step-stepnya warnanya naiknya. Habis itu dari proses sablon itu langsung diproses jahit. Proses jahit selesai, ada proses packing, finishing, membersihin benang-benang di jahitan itu. Terus setelah itu, setelah kita lihat rapi, bersih kaosnya, baru langsung kita antar ke pemesan. Kalau untuk rekor penjualan paling banyak selama organisasi ini berdiri berapa Mas? Dari kapan waktunya itu? Nah itu biasanya itu bulan-bulan Agustus, apalagi sebelum pandemi kemarin itu kita mengerjakan 5 pemuda mengadakan acara seperti 17-an itu. Setiap pemuda itu sekitar memesan sekitar 200 kaos, jadi 700 kali 5 sekitar 3.500 kaos. Kalau total keuntungannya berarti kita bikin estimasi aja kaos itu 60 per kaos kali 3.500, sekitar itulah. Kalau itu nominal nggak enak ya, kita itu kita udah sendiri aja itu dalam waktu hampir 1 bulan itu segitu, nggak sampai 1 bulan selesai. Untuk omset normal yang dihasilkan sendiri itu berapa Mas? Per bulannya? Biasanya kisaran per bulan itu sekitar kotor ini ya, saya bilangnya ya. Ini saya ambil yang standar aja, nggak rame, nggak sepi, itu mungkin sekitar 15-20-an per bulan. Ini memang standar. Kalau misalnya kalau lagi rame, benar-benar lagi ada produksi acara-acara besar, itu bisa 5 kali lipat, 4 kali lipatnya. Tapi nggak pernah di bawah itu banget ya. Pandemi kemarin alhamdulillah kita masih jalan untuk kegiatan-kegiatan sosial, APD, terus masker itu masih jalan alhamdulillah. Jadi kurang lebihnya segitu lah. Itu apa? Banyak teman-teman yang bikin modal untuk konveksi itu besar. Sebenarnya untuk Mas sendiri ini modal untuk bisnis bidang konveksi itu banyak atau enggak? Konveksi itu sebenarnya modalnya tidak terlalu besar. Kalau kita mulai dari nol, itu misal beli kaos untuk mencoba ini ya, beli kaos polos itu sekarang 1 bijinya ada sekitar 30.000. Untuk screennya, satu kotak screen produksi sablon itu harganya sekitar 40.000. Cat sablon itu sekitar 35, ada yang setengah kilo, ada. Pokoknya harganya itu dengan uang sekitar 500.000 udah bisa untuk belajar sablon atau membuat sablon. Kan kita itu sistemnya kan biasanya order dari orang, apalagi kalau udah dapat orderan dan dia pengen mencoba produksi dari orderan orang itu kan biasanya dapat BPN. Nah BPN itu bisa belanja untuk alat untuk produksi. Tidak harus modal banyak, kalau orang mau memulai tapi dengan modal sedikit itu bisa masuk. Dulu saya pertama buka ini hanya memakai modal itu sekitar 2 juta untuk beli alat, kain, dan sablon.
kalau boleh tahu dari tadi penasaran nih, kenapa ngambil nama Ocean Story untuk nama konveksi? Karena kebudayaan Banyuwangi itu yang paling kental dengan masyarakatnya, yang paling kental sering diangkat itu budaya Osing. Orang Osing itu dimana terkenal dengan apa ya? Ya budayanya, mistiknya, terus keragaman kegiatan acara kebudayaannya. Makanya saya ingin mengangkat cerita orang Banyuwangi seperti itu. Tapi saya kan kalau menyebutkan Banyuwangi kan berarti kan dari suku banyak. Banyuwangi itu ada Madura, ada Jawa, ada orang Osing. Makanya saya ingin mengangkat asli dari Banyuwanginya. Makanya saya memilih kata Osing. Dan itu udah kalau Osing itu pasti Banyuwangi. Jadi story itu cerita. Jadi sebenarnya ini cerita masyarakat Banyuwangi, ceritanya orang Osing. Jadi saya sebenarnya dulu tuh nama konveksiannya itu sama saya ingin pakai untuk brand yang mengangkat kultur kebudayaan. Nanti mungkin ada untuk proyek depan lah, mungkin saya kenalkan. Berhubung masih belum sempat untuk produksi sendiri, masih terbentur orderan yang alhamdulillah selalu banyak, makanya nama ini tak bikin nama konveksi juga biar orang mengenal dulu. Jadi ketika nanti saya bikin brand dengan nama Ocean Story, orang sudah mengenal nama itu. Makanya saya pakai nama Ocean Story itu sebagai konveksiannya. Untuk harapan kedepannya Ocean Story ini apa? Awal mula terbentuknya Ocean Story ini dulu saya emang pengen membantu warga sekitar untuk bisa menjadi. Makanya harapan kedepannya saya bisa semakin besar, bertambah besar lagi, menambah alat lagi, mesin jahit lagi, bisa memberdayakan warga sekitar lagi untuk bekerja. Intinya harap Ocean Story ini diberikan untuk apa ya, membantu kesejahteraan orang lain. Jadi bahasa Jawanya itu sedikit-sedikit, tapi bisa berbagi dengan orang lain. Harapannya itu. Boleh nggak kasih tips ke teman-teman yang ingin mulai usaha, mungkin di bisnis bidang konveksi atau usaha lain? Oh, iya. Tipsnya itu jangan takut untuk hal baru. Jadi intinya jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Jadi untuk yang ingin penasaran atau mencoba untuk bidang konveksi, langsung aja dicoba aja nggak apa-apa, karena konveksi juga bahan-bahannya juga tidak mudah expired, tidak mudah rusak. Makanya tipsnya daripada masih membayangkan, mumpung masih baru dan ini terbuka lebar peluangnya, setiap daerah itu belum tentu punya produksian masing-masing. Makanya daripada masih membayangkan, dicoba aja, karena untuk bidang konveksi ini bisa dicoba dengan modal paling rendah, nggak perlu modal banyak untuk konveksi. Generasi muda yang mau mencoba silahkan, daripada berdiam hanya membayangkan, lakukan, gagal atau tidaknya urusan belakangan. Yang penting percaya aja suatu usaha itu pasti bakal jalan kalau kita tetap menekuni di bidang itu. Terima kasih atas waktunya untuk jadikan kuliah saya untuk mengulik tentang konveksi ini. Nah, itu dia video dari aku. Kurang lebihnya aku minta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, dan aku ucapkan terima kasih buat kalian yang udah menonton, dan bye bye.